Baik, lanjut poin D, laporan keuangan. Jadi, laporan keuangan di sini atau financial statement adalah laporan yang menggambarkan pertanggungjawaban perusahaan atau manajer dengan pemiliknya atau pihak-pihak lain yang memberikan informasi. Nah, informasi baik tentang harta, kewajiban, ekuitas, pendapatan, biaya yang terjadi dalam satu periode akuntansi. Yang mana laporan informasi ini nanti digunakan oleh beberapa yang memiliki berkepentingan. Ya, laporan keuangan sendiri itu ada 5 laporan keuangan yang harus kalian ingat. Yang pertama itu adalah laporan laba rugi, yang kedua ada laporan perubahan modal atau capital statements. Untuk laporan laba rugi itu disebut juga dengan income statements. Lalu yang ketiga itu ada neraca atau balance sheet atau disebut juga dengan laporan posisi keuangan. Ya, jadi sama aja. Lalu yang keempat ada laporan arus kas dan yang terakhir ada CALK, catatan atas laporan keuangan. Ya, jadi 5 ini adalah laporan keuangan yang wajib harus kalian ketahui ya. Lalu apa aja sih bagian-bagian dari laporan keuangan ini? Kita masuk yang pertama adalah laporan laba rugi. Kayaknya kalau dari judulnya udah jelas ya, laporan laba rugi. Sederhananya, laporan laba rugi ini untuk mengetahui perusahaan dalam keadaan laba atau rugi. Nah, oke. Laporan laba rugi adalah laporan yang menunjukkan pendapatan dan beban pada akhir periode akuntansi serta selisih laba ruginya. Maka di sini sudah dijelaskan bahwa pendapatan dan beban untuk mengetahui pendapatan dan beban serta selisihnya ya. Maka di dalam laporan laba rugi itu hanya ada 2 akun yang masuk, pendapatan dan beban. Ibu bisa nggak aset juga masuk ke laporan laba rugi? Tidak bisa ya. Nggak boleh kas tiba-tiba muncul laba rugi, nggak bisa. Piutang nggak bisa. Yang bisa hanya pendapatan dan beban saja ya. Untuk mengetahui perusahaan tersebut dalam keadaan laba atau rugi, caranya adalah pendapatan dikurangi dengan beban. Ya, itu yang pertama. Lalu untuk mengetahui dia laba, apabila pendapatan lebih besar daripada beban atau biaya, maka perusahaan tersebut dalam keadaan laba atau untung. Kebalikan, apabila pendapatannya ternyata lebih kecil dari beban atau biaya, maka perusahaan tersebut dalam keadaan rugi. Nah, ini pentingnya nih, poin penting dari laporan laba rugi. Nih, poin pentingnya. Oke, next. Kita langsung masuk ke contoh soal. Ini soal yang sebelumnya, yaitu persamaan dasar akuntansi. Ini masih sederhana ya, kita belum masuk ke klasifikasi debit dan kredit. Nanti akan berbeda lagi kalau udah masuk ke sana. Untuk laporan keuangan, ya, nggak harus dalam bentuk tabel. Ya. Yang jelas komponen-komponennya harus lengkap semua. Komponen pertama adalah identitas. Ya. Yang pertama adalah perusahaannya perusahaan apa, yang kedua laporannya laporan apa, dan yang ketiga adalah periode akuntansinya. Bisa aja periode itu per minggu, bisa per bulan, bisa per triwulan, bisa per semester, bisa per tahun. Kebetulan di soal dia per bulan. Maka di sini bisa kita lihat nih dari mana tahunya periode yang berakhir pada 31 Januari. Maka diketahui bahwa dia per bulan, yaitu hanya yang terjadi pada bulan Januari saja. Kalau dia per semester, maka dia pada 6 bulan, berarti pada Juni atau pada Desember. Kalau per tahun dia pada tanggal 31 Desember berakhirnya. Nah, seperti itu. Maka lihat di sini, yang pertama kita harus mencari dulu pendapatannya. Ya, kita cek di contoh soal sebelumnya di latihan kita. Apakah ada pendapatan? Ternyata di sini ada pendapatan 1, pendapatan jasa. Ada pendapatan lain ternyata nggak ada, sebesar 2 juta rupiah. Ya udah tinggal kita pindahkan pendapatannya apa aja, ternyata hanya 1 pendapatan jasa sebesar 20 juta rupiah. Sesuai dengan rumusnya, ada pendapatan tentu ada beban yang akan dikeluarkan. Maka beban ini atau biaya ini akan mengurangi pendapatan. Kita cek ada nggak beban di sini.
Ternyata di sini ada dua beban, yaitu beban gaji dan beban iklan, yaitu 800 dan 500 ribu rupiah. Sudah, kita tinggal salin, beban gajinya 800 ribu, beban iklannya 500 ribu rupiah. Maka total dari beban, kita total dulu bebannya. Karena pendapatan jasa cuma satu, nggak perlu total. Kalau dua, baru pakai total nanti di bawahnya. Beban kebetulan ada dua, maka harus ada total beban. Total bebannya sebesar 1.300.000 rupiah. Nah, kita lihat selisihnya. Ya, selisih antara pendapatan dan beban. Ternyata ada selisih sebesar 700.000 rupiah. Ya, ini dikurangi. 1.300.000 bebannya dikurangi. Selisihnya 700.000 rupiah. Sekarang kita lihat. Untuk mengetahui dia laba atau rugi, kita cek mana yang lebih besar, pendapatan atau beban atau biaya. Di sini ternyata yang lebih besar adalah pendapatan. Karena pendapatannya 2 juta, biayanya atau bebannya 1.300.000. Maka selisih 700.000 ini disebut dengan laba bersih. Ya, kalau dia kebalikan, kalau ternyata 1.300.000 pendapatan, bebannya 2 juta, maka lebih besar beban daripada pendapatan, maka dia dalam keadaan rugi. Maka di sini berubah menjadi rugi. Nah, seperti itu ya. Oke, dari pahami ya untuk laba rugi. Kalau masih bingung bisa nanti langsung kita komunikasi, kita diskusi melalui grup chat grup WA atau chat classroom. Oke, next kita masuk ke laporan kedua. Ingat ya, untuk laporan keuangan ini harus berurutan berdasarkan penyusunan yang paling awal. Ya, yang paling awal disusun itu adalah laporan laba rugi. Yang kedua adalah laporan perubahan modal. Kenapa? Karena yang laporan ini dia saling berkesinambungan nanti. Nggak bisa kalian buat laporan perubahan modal dulu, karena ada item yang di laporan perubahan modal harus kita cari dari laporan laba rugi. Nah, kita cek apa itemnya. Kita masuk ke laporan perubahan modal. Ya, laporan perubahan modal di sini untuk mengetahui modal awal dan modal akhir. Modal awal berapa dan modal akhirnya berapa nanti. Nah, seperti itu. Apa yang mempengaruhi dari modal? Ada 3 kemarin ya, udah pernah Ibu jelaskan sebelumnya. Ada pendapatan, ada beban, dan yang terakhir ada prive. Ya, pendapatan ini menambah, beban mengurangi, prive juga mengurangi modal. Ya, ini poin penting harus kalian ketahui. Maka, kenapa Ibu bilang tadi harus berkesinambungan? Coba cek. Di laporan laba rugi kita mengetahui laba atau rugi suatu perusahaan. Dari mana dapat laba atau rugi? Dari pendapatan dan beban. Maka hasil dari laba atau rugi, laporan laba rugi ini nanti akan mempengaruhi laporan perubahan modal. Bisa dicek di sini, ada laba sebesar 700. Dari mana dapat 700? Ya dari sini hasil akhir ini. Oke? Ya, bisa dipahami ya. Maka caranya yang pertama buat laporan perubahan modal. Yang pertama, tentu identitasnya jangan lupa dibuat. Yang pertama adalah modal Tuan Anton pada 1 Januari 2022. Kita cek di soal yang sebelumnya. Nah, ini dia. Ternyata modal awalnya ada 20 juta rupiah. Ada prive enggak? Ternyata transaksi ini enggak ada prive. Berarti enggak ada mempengaruhi nanti. Tidak ada mengurangi prive. Ya. Maka di sini modal Tuan Anton pada tanggal 1 Januari 20 juta. Nah, kita sekarang pengen lihat berapa sih modal Tuan Anton pada akhir periode, yaitu pada tanggal 31 Januari. Cara nyarinya adalah kita cek dulu pendapatan, ada nggak pendapatan dan beban. Nah, cara mudahnya udah kita lihat hasil akhir ini aja nih. Nih, apabila hasil akhir dari laporan laba rugi laba bersih, maka dia menambah modal. Kebalikan, apabila ada keadaan perusahaan tersebut dalam keadaan rugi, dia mengurangi modal. Ya, lalu apalagi yang mengurangi modal? Prive. Kebetulan di soal ini tidak ada prive, maka tidak ada muncul pengurangan dari prive. Maka ya udah, laba tinggal kita salin nih, labanya berapa? 700. Maka karena dia laba, dia penambah modal. Kalau dia rugi, maka dia sebagai pengurang modal. Ya. Maka di sini 20 ditambah 700 dapatlah modal akhirnya 20.700.000 rupiah. Nah, seperti itu. Oke ya. Part selanjutnya akan Ibu jelaskan karena videonya terbatas waktunya.